Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 18 bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 158. Surat Al-Baqarah ayat 158. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita niat yang ikhlas, dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal as-salih. Amin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk
syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang mengerjakan ibadah haji di Baitillahil Haram, atau siapakah yang umrah, fala junaha alaihi an yattawwafa bihima, tidak mengapa baginya untuk sa'i di antara keduanya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang mengerjakan ketaatan dengan baik, artinya dengan ikhlas dan sesuai sunnah, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, yukhbiru ta'ala inna as-safa wal marwata wa huma ma'rufani min sya'airillah. Sesungguhnya Fadilatul Syekh Sa'di berkata, Allah Ta'ala mengabarkan sesungguhnya Safa dan Marwah, dan keduanya ma'rufan, diketahui, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Al-Imam Sya'bi, siapa namanya Sya'bi? Amir ibnu Syarahil Sya'bi berkata, dzukira Safa wa unnitha al-Marwah. Safa disebutkan dengan lafaz mudzakkar, yaitu panggilan untuk laki-laki, mudzakkar. Sedangkan Marwa unnitha, yaitu muannas. Lianna ala Safa sanamun mudzakkar, wali anna ala Marwah sanamun muannas. Yang demikian itu karena di dahulu di Safa, di bukit Safa ada berhala laki-laki, dan di bukit Marwah ada berhala perempuan. Berhala yang ada di Safa namanya Isaf, sedangkan berhala yang ada di Marwah, patung yang ada di Marwah namanya Nailah. Berhala yang ada di Safa namanya Isaf, sedangkan yang ada di Marwah namanya Nailah. Ceritanya, kisahnya adalah Isaf adalah seorang pemuda, sedangkan Nailah adalah pemudi. Pemuda dan pemudi berzina di Masjidil Haram. Bahkan disebutkan di tengah-tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah. Isaf
dan Nailah adalah dua pasangan pemuda yang berzina waliyadzubillah di tengah-tengah Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melaknat keduanya menjadi batu. Allah melaknat keduanya menjadi batu. Langsung. Jadi ketika berzina di dalam Ka'bah, Allah melaknat karena ini tempat suci. Allah melaknat menjadi batu. Orang-orang Quraisy ini generasi awal-awal, masih belum terjadi kesyirikan, niatnya membiarkan di Ka'bah, dibiarkan di dalam Ka'bah untuk menjadi pelajaran, supaya menjadi pelajaran ini akibatnya berzina di tanah haram atau di Masjidil Haram. Kenapa terjadi perzinaan? Ya karena syahwat. Mereka punya keyakinan tawaf di Ka'bah harus apa? Telanjang. Nah, ketika terjadi perzinaan, langsung dilaknat oleh Allah, dikutuk menjadi batu. Kemudian dua patung tersebut masih ada di dalam Ka'bah. Jadi untuk pelajaran saja. Kemudian hilang generasi. Kemudian muncul yang pertama kali membawa kesyirikan di negeri Arab. Siapa namanya? Amr ibnu Luhai. Amr ibnu Luhai mengeluarkan patung tersebut. Dikeluarkan dari Ka'bah. Kemudian diusap oleh orang-orang. Kemudian singkat cerita, akhirnya patung tersebut isaf dipindahkan di Safa dan Nailah di Marwah. Maka ini yang mengakibatkan orang-orang Ansor setelah itu merasa berat tawaf atau sa'i di Safa dan Marwah. Kenapa? Karena mereka mengingat zaman jahiliyah, dulu mereka di Safa dan Marwah menyembah berhala dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Safa dan Marwah itu termasuk syiarnya Allah. Kalau dulunya ada berhala sudah tidak masalah. Yang penting berhalanya sudah tidak ada sekarang. Ka'bah pun dulunya banyak apa? Banyak berhalanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, Safa dan Marwah min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Ai a'lami dinihi ad-dhahirah. Safa dan Marwah termasuk tanda simbol agamanya yang nampak. Jadi Safa dan Marwah adalah syiar agama Allah yang nampak, tanda agama Allah dan simbol agama Allah. Allati ta'abbadallaha biha ibaduhu, di mana hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Wa idza kana min sya'airillah faqad amarallahu bi ta'dhimi sya'airih. Apabila keduanya termasuk syiar-syiar agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengagungkan syiar-syiarnya. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa
yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu tanda ketakwaan hati seseorang. Jadi tanda ketakwaan hati, ta'dhimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla majmu'u an-nassaini annahuma min sya'airillah wa anna ta'dhima sya'airihi min taqwal qulub. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Jadi bukan hanya sekedar melakukan saja, tetapi mengagungkan syiar agama Allah termasuk ketakwaan hati. Wat taqwa wajibatun ala kulli mukallaf, dan takwa hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mukallaf. Wadhalika yadullu ala anna as-sa'ya bihima fardun lazimun lil haji wal umrah kama alaihil jumhur. Maka ini menunjukkan bahwasannya sa'i antara Safa, sa'i di Safa dan Marwah hukumnya wajib bagi siapa yang haji dan umrah. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama kaum muslimin. Wa dallat alaihil ahaditsun nabawiyah, dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya sa'i di Safa dan Marwah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'au." Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk sa'i, maka kerjakanlah sa'i ketika haji dan umrah. Wa fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika beliau haji, ketika beliau umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i di Safa dan Marwah. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Kesimpulannya, Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasannya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar agama Allah. Maka sa'i di Safa dan Marwah hukumnya wajib bagi jamaah haji dan jamaah umrah. Kemudian penulis rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawwafa bihima." Siapa yang haji dan siapa yang umrah di Baitillahil Haram, tidak mengapa baginya sa'i di Safa dan Marwah. Apa maksud ayat ini? Tidak mengapa. Maka penulis berkata, hadza daf'un liwahmi man tawahhama wa taharraja minal muslimin anit tawafi bainahuma. Ayat ini adalah menjelaskan daf'un, menolak atau menghilangkan keraguan sebagian kaum muslimin
supaya menghilangkan kebimbangan para sahabat yang mereka ragu-ragu, yang mereka bimbang tawaf atau mereka bimbang sa'i di Safa dan Marwah. Kenapa para sahabat ragu-ragu? Kenapa para sahabat bimbang, merasa tidak enak sa'i di Safa dan Marwah? Likaunihima fil jahiliyah tu'badu indahumal asnam. Karena di Safa dan di Marwah di zaman jahiliyah disembah berhala-berhala di tempat tersebut. Jelas ya? Sehingga para sahabat merasa tidak enak, merasa ragu-ragu, merasa bimbang sa'i di Safa dan Marwah, karena mereka ingat masa jahiliyah. Ini tempat mereka menyekutukan Allah, maka mereka tidak mau atau mereka ragu-ragu sa'i di Safa dan Marwah. Fanafallahu ta'ala al-junah lidaf'i hadal waham. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan keraguan ini. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk sa'i di Safa dan Marwah. Supaya apa? Supaya menghilangkan keraguan, kebimbangan para sahabat. La li'annahu ghairu lazim. Bukan berarti sa'i Safa dan Marwah itu tidak apa? Tidak wajib. Jadi firman Allah, fala junaha, tidak mengapa kalian sa'i di Safa dan Marwah, maksudnya adalah untuk menghilangkan keraguan para sahabat. Maksudnya adalah untuk menghilangkan kebimbangan para sahabat, bukan untuk menjelaskan sa'i itu tidak wajib. Adapun sa'i di Safa dan Marwah hukumnya wajib bagi jamaah haji dan umrah, bahkan termasuk rukun haji dan rukun umrah. Kemudian penulis rahimahullah berkata, wa dalla taqyidu nafyil junah fi man tatawwafa bihima fil haji wal umrah annahu la yutatawwa'u bisa'i mufradan illa ma'an dimamihi li hajjin au umrat. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengkhususkan, Allah menjelaskan pengkhususan tidak mengapa sa'i di Safa dan Marwah ketika haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwasannya tidak disyariatkan sa'i sendiri tanpa haji dan umrah. Saya ulangi lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tidak mengapa sa'i di Safa dan Marwah bagi siapa yang haji dan apa? Umrah. Ini menunjukkan tidak disyariatkan sa'i tanpa haji dan tanpa umrah. Kalau tawaf bebas, jadi orang tidak umrah memperbanyak tawaf tidak mengapa. Orang yang ada di Mekah tidak haji tetapi memperbanyak tawaf tidak masalah. Jamaah yang umrah setelah sampai Mekah umrah, tawaf, sa'i, tahallul, sudah tahallul, sudah gondul, maka memperbanyak tawaf lagi tanpa umrah tidak masalah. Ini sunnah, ini adalah ibadah yang agung. Adapun sa'i, tidak ada sa'i sendiri tanpa haji dan tanpa apa? Umrah. Bi khilafit tawaf bil baiti fa innahu yushra'u ma'al umrah wal hajj wa huwa ibadatun mufradah. Beda dengan tawaf. Tawaf di Ka'bah disyariatkan ketika haji dan ketika umrah dan disyariatkan sendiri. Jadi seorang tidak haji tidak umrah tetapi dia memperbanyak tawaf di Ka'bah,
tidak mengapa. Tapi kalau sa'i tidak dibolehkan tanpa haji dan tanpa umrah. Fa amma sa'yu wal wuqufu bi Arafah wa Muzdalifah wa ramyul jimar fa innaha tatba'un nusuk. Adapun sa'i Safa Marwah, wukuf di Arafah atau wukuf mabit di Muzdalifah, melontar jamrah, itu adalah ibadah yang mengikuti haji. Jadi kalau ada sekarang ini tanggal berapa kita? Tanggal berapa ini? 18 Rabiul Awal. Ada orang wukuf di Arafah, dapat pahala atau enggak? Tidak dapat apa-apa. Sampai gosong tetap tidak dapat apa-apa. Lain kalau sekarang ada orang tawaf tanpa haji, tanpa umrah, sunnah, syariat. Jelas ya. Demikian pula yang lainnya, mabit di Muzdalifah dan yang lainnya. Falau fu'ilat ghaira tabi'atin linusuk kanat bid'ah. Sekiranya sa'i atau wukuf di Arafah atau yang lainnya tadi, jika dikerjakan tanpa haji, jadinya bukan ibadah, jadinya bid'ah. Li'annal bid'ata naw'an, karena bid'ah itu ada dua. Nau'un yuta'abbadu lillah bi'ibadatin lam yashra'ha aslan. Jenis yang pertama bid'ah, yaitu ibadah kepada Allah yang tidak disyariatkan sama sekali. Tidak ada syariatnya sama sekali. Contohnya apa ini? Tidak ada syariatnya sama sekali. Bid'ah mahdun, tidak disyariatkan sama sekali. Contohnya apa? Hah? Banyak contohnya. Seperti al-ihtifal, perayaan Maulid Nabi. Ini tidak disyariatkan sama sekali. Dan contoh-contoh yang lain. Yang kedua, hendaklah kita perhatikan. Wa nau'un yuta'abbadu lahu bi ibadatin qad syara'aha ala sifatin makhsusah fatuf'alu ala ghairi tilkas sifah wa hadha min. Dan termasuk jenis bid'ah adalah ibadah yang disyariatkan secara khusus. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah ala sifatin makhsusah, secara khusus, namun tidak dikerjakan sesuai dengan cara tersebut. Seperti halnya contohnya sa'i. Sa'i itu ibadah khusus untuk apa? Untuk haji dan umrah. Maka sa'i saja tanpa haji dan tanpa umrah jadinya apa? Jadinya bid'ah. Contoh yang lain apa? Siapa yang bisa menyebutkan contoh? Ibadah yang disyariatkan secara khusus tetapi dikerjakan di tempat yang lain atau tidak sesuai dengan tata cara yang dikhususkan, jatuhnya bid'ah. Contohnya apa? Gimana dikir? Ibadah secara khusus. Contoh lain, masing-masing coba buat contoh ya. Contoh berkorban, udhiyah. Korban ini ibadah khusus untuk apa? Idul Adha. Sekarang ada orang niat korban sekarang untuk memperingati Maulid Nabi. Jadinya apa? Jadinya bid'ah. Korban itu ibadah, ada syariatnya. Tetapi ibadah korban khusus pada hari raya apa? Idul Adha. Contoh lagi, talbiyah. Talbiyah itu dzikir khusus untuk haji dan apa? Umrah. Jadi orang di Mekah sekalipun, di Mekah tidak haji dan tidak umrah, talbiyah. Jadinya bid'ah. Apalagi kita di sini di Indonesia. Contoh Pak Fatoni talbiyah. Pulang nang petal talbiyah.
mari ngaji rek talbiyah. Paham Pak Watan ya? Sampai kok mendeli kayak gitu ngerti saya. Jadi ada orang sekarang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, niatnya zikir kepada Allah. Jadinya apa? Jadinya apa? Bid'ah. Karena talbiyah itu zikir khusus untuk haji dan apa? Dan umrah. Demikian contoh-contoh yang lain. Kalau ada ibadah khusus kok dikerjakan di tempat yang lain selain cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jatuhnya adalah bid'ah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa qauluhu wa man tatawwa'a ay fa'ala ta'atan mukhlisan biha lillah. Siapa yang mengerjakan ketaatan ikhlas karena Allah, khairan, itu mengerjakannya dengan baik, min hajjin au umrah wa tawafin wa salatin wa saumin wa ghairi dhalik, baik itu haji, umrah atau tawaf atau salat ataupun puasa dan ibadah-ibadah yang lain, fahuwa khairun lahu, maka itu lebih baik baginya. Fadalla hada ala annahu kullama isdadal abdu min ta'atillah izdada khairuhu wa kamaluhu wa darajatuhu indallah li ziyadati imani. Maka ayat ini menjelaskan bahwasannya setiap kali seorang hamba bertambah ketaatannya, bertambah pula kebaikannya, dan bertambah pula kesempurnaannya, dan bertambah pula derajatnya di sisi Allah, li ziyadati imani, karena bertambah pula keimanannya. Maka apabila kita beribadah, hendaklah berusaha untuk beribadah dengan baik, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa man tatawwa'a khairan, khairan, siapa yang melaksanakan ketaatan dengan baik, artinya beribadahlah dengan baik, semaksimal mungkin. Allah Ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa orang yang paling bagus amalnya. Nabi SAW mengajarkan doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Bukan minta tolong beribadah saja, tapi minta tolong beribadah dengan baik. Ini yang harus kita tanamkan, harus kita latih. Karena ibadah itu lelah, melelahkan juga. Tapi orang-orang yang beriman kepingin derajat yang mulia di sisi Allah, dia melatih dirinya. Dia melatih dirinya supaya beribadah dengan bagus, dengan baik. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa dalla taqyidut tatawwu' bil khairi anna man tatawwa'a bil bid'ah allati lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yahsulu lahu illal ana wa laysa bi khairin lahu bal qad yakunu syarran lahu in kana muta'ammidan aliman li adami masyru'iyatil amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan, dikhususkan siapa yang melakukan ketaatan yang baik. Yang baik, yang baik ini maksudnya apa? Yang baik maksudnya yang ikhlas dan sesuai apa?
sunnah. Lalu Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan, maka ayat ini menjelaskan siapa yang melaksanakan ketaatan, siapa yang melaksanakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek saja, kecuali mendapatkan kecapean. Bahkan dia tidak melakukan kebaikan. Orang tersebut, orang yang melakukan bid'ah, tidak melakukan kebaikan dia. Kelihatannya saja yang melakukan banyak baik, tapi tidak baik. Bal qad yakunu syarran lahu, bahkan yang dilakukan itu buruk baginya. Kalau dia sengaja dan dia tahu, karena dia melakukan ibadah atau amalan yang tidak disyariatkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa man tatawwa'a khairan, siapa yang melaksanakan ketaatan dengan baik. Salah satu maknanya dengan baik artinya sesuai dengan apa? Sunnah, harus diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengadakan bid'ah, mengamalkan bid'ah, mereka tidak mengamalkan kebaikan, bahkan mereka mengamalkan keburukan. Allah Ta'ala berfirman, lanjutan ayat, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui. Fadilatul Syekh Sa'di berkata, asy-syakir wasyakuru min asma'illah. Asy-syakir dan asy-syakur termasuk nama-nama Allah, yang artinya alladzi yaqbalu min ibadihi al-yasira minal amal wa yujazihim alaihil azima minal ajr. Asy-syakur artinya yang menerima amal hambanya walaupun sedikit dan dibalas dengan balasan yang besar. Jadi asy-syakir artinya Allah menerima amal hambanya walaupun sedikit, yang penting ikhlas sesuai sunnah, tapi balasannya besar di sisi Allah. Minimal balasannya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini minimal balasan bagi amal yang diterima oleh Allah. Minimal amalan sedikit, balasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Alladzi idza qama abduhu bi awamirihi wa amtathala ta'atahu a'anahu ala dzalik. Dan juga makna syakir yang maha bersyukur, salah satu maknanya adalah apabila seorang hamba melaksanakan perintahnya, mentaati perintahnya, a'anahu ala dzalik, Allah membantunya. Jadi apabila ada seorang hamba sungguh-sungguh taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Wa asna alaihi wa madahahu, Allah memujinya, Allah memuliakannya. Jadi Allah membantunya, kemudian Allah memujinya, dan Allah memuliakan orang tersebut. Wajazahu fi qalbihi nuran wa imanan wa sa'ah, dan Allah membalas, memberikan balasan di hatinya. Allah memberikan cahaya di hatinya, Allah memberikan keimanan, dan Allah memberikan keluasan hati. Jadi dengan amal seseorang Allah memberikan keluasan hati, tidak sempit hatinya. Wa fi badanihi quwwatan wa nasyatan, dan Allah memberikan balasan di badannya, diberi kekuatan oleh Allah. Wa nasyatan, dan dia giat, semangat melaksanakan kebaikan, terutama semangat taat kepada Allah. Wa fi jami'i ahwalihi ziyadatun wa barakah wa namaun
wa fi a'malihi ziyadatu taufik. Dan di dalam semua kondisinya Allah menambahkan keberkahan, ziyadatu barakatin wa nama, ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik adalah orang yang berkah. Maka bagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan, Allah menjadikan aku barakah aina ma kuntu. Allah menambah keberkahannya. Wa fi a'malihi, dan di dalam amalnya Allah menambah taufik. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ini di dunia. Di dunia dibantu oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dipuji oleh Allah, dibalas dengan balasan yang baik. Thumma ba'da dzalika yuqaddimu ala thawabil ajil 'inda rabbih kamilan muwaffaran lam tanqushu hadhil umur. Kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi kalau di dunia mendapatkan kesehatan dan yang lain itu tidak mengurangi sedikit pun pahala di akhirat nanti. Wa min syukrihi li abdihi, di antara syukurnya Allah kepada hambanya, anna man taraka syai'an lillah a'adahu Allah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ini termasuk syukur Allah kepada hambanya, yaitu siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Wa man taqarraba minhu shibran taqarraba minhu dira'an. Siapa yang mendekat kepada Allah shibran, shibran itu berapa? 1 jengkal. Allah mendekat kepadanya 1 hasta. Wa man taqarraba minhu dira'an taqarraba minhu ba'a. Siapa yang mendekat kepada Allah 1 hasta, Allah mendekat kepadanya 1 berapa? 1 depah. Wa man atahu yamshi atahu harwalah. Siapa yang datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepadanya dengan lari. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersyukur dengan amal yang dikerjakan hambanya. Maka Allah maha bersyukur. Yang perlu dipahami dari makna yang disebutkan Syekh Sa'di yang diambil dari hadis qudsi, bukan berarti Allah itu ketika dekat dengan hambanya, bukan berarti Allah apa? Menempel. Allah dekat dengan hambanya, namun Allah maha tinggi di atas arsy. Allah maha dekat dengan hambanya, karena dunia dan seisinya ini kecil bagi Allah. Allah maha dekat dan Allah maha apa? Maha tinggi. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, aliyun fi qurbihi wa qaribun fi uluwihi. Allah maha tinggi dengan kedekatannya, dan Allah maha dekat dengan ketinggiannya. Artinya Allah maha tinggi. Allah maha tinggi itu tidak menghalangi Allah dekat dengan hambanya, karena dunia dan seisinya ini, alam semesta itu kecil bagi Allah, dekat semuanya. Maka kedekatan Allah dengan hambanya bukan berarti apa? Allah menempel dengan hamba-hambanya, dan tidak pula harus bercampur. Allah maha tinggi di atas arsy. Kemudian waman amalahu rabaha alaihi ad'afan mudha'afah. Barang siapa bermuamalah dengan Allah, siapa yang jual beli dengan Allah, Allah memberikan keuntungan berlipat ganda. Wa ma'a annahu syakirun, Allah Subhanahu wa taala maha bersyukur. Di samping Allah, dia maha bersyukur. Fahuwa alimun biman yastahiqqu thawab al-kamil
bihasabi niyatihi wa imanihi wa taqwahu mimman laisa kadalik. Allah maha bersyukur, namun Allah maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan balasan yang sempurna, masing-masing sesuai dengan niatnya, sesuai dengan imannya dan ketakwaannya, lain dengan orang yang tidak seperti itu. Alimun bi ahmalil ibad fala yudhi'uha bal yajidunaha awfara ma kanat ala hasabi niyatihim allati ittala'a 'alaihal alimul hakim. Dan Allah maha mengetahui tentang amal-amal hamba-hambanya. Allah tidak menyia-nyiakan iman dan amal hamba-hambanya. Bahkan hamba menjumpai balasan amalnya secara sempurna sesuai dengan niatnya yang telah diketahui oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi wujubus sa'i bainas safa wal marwah fil haji wal umrah. Wajib sa'i di safa dan marwah ketika haji dan umrah. Wajibnya sa'i di safa dan marwah ketika haji dan umrah. Kemudian pelajaran berikutnya. Jadi sa'i safa dan marwah hukumnya wajib, baik itu haji dan umrah, bahkan termasuk rukunnya haji dan umrah. Sebagian sahabat ada yang berpendapat kalau umrah sudah tawaf belum sa'i tidak mengapa mengumpuli istrinya. Ini adalah pendapat yang lemah, pendapat yang dhaif. Dibantah oleh sahabat Abdullah bin Umar, demikian pula Jabir dan yang lainnya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila umrah beliau tidak tahallul kecuali setelah sa'i di Safa dan Marwah. Intinya sa'i di Safa dan Marwah hukumnya wajib. Pelajaran berikutnya, fihi la yushra'u as-sa'i min ghairi hajjin au umratin. Tidak disyariatkan sa'i tanpa haji dan umrah. Jadi tidak ada sa'i tanpa haji dan umrah. Jadi kalau sa'i harus disertai haji dan umrah. Diawali dengan tawaf, baru dilanjutkan dengan sa'i di Safa dan Marwah. Lain halnya dengan tawaf. Tawaf adalah ibadatun mufradah, ibadah menyendiri, boleh dikerjakan tanpa haji dan tanpa umrah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala ta'dhimi sya'airillah. Anjuran mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu adalah tanda ketakwaan hati. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu ala ta'dhimis sunnah. Anjuran mengagungkan sunnah, muliakan sunnah, hidupkan sunnah. Karena menghidupkan sunnah adalah kemuliaan. Menghidupkan sunnah,
mengagungkan sunnah adalah keagungan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, afdalul muslimina indallah man ahya sunnatan qad umitat. Orang Islam yang paling agung di sisi Allah adalah orang yang menghidupkan sunnah yang sudah mati. Sunnah sudah mati, hidupkan, maka akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari berkata, fasbiru ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas. Maka sabarlah wahai ahlus sunnah, karena kalian adalah manusia yang paling sedikit. Maka harus bersabar di atas jalan sunnah, memuliakan sunnah dan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi an-nahi anit ta'abbud lillah fi makanin yuta'abbadu ghairullah. Larangan beribadah kepada Allah di tempat yang disembah selain Allah. Larangan beribadah kepada Allah di tempat yang disembah selain Allah. Maka orang-orang Ansor atau para sahabat merasa berat sa'i di Safa dan Marwah. Kenapa? Karena dahulunya Safa dan Marwah ini tempat berbuat syirik. Namun Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keraguan ini. Khusus Safa dan Marwah tidak demikian. Jangan tinggalkan ibadah di Safa dan Marwah, karena Safa adalah syiarnya agama Allah. Adapun tempat-tempat yang lain, jika ada berhalanya, jika ada perayaan-perayaan jahiliyah, jangan beribadah di tempat tersebut. Maka ada orang sahabat bernadar menyembelih korban di Buana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal fihi sonamun min asnamin jahiliyah. Apakah di tempat tersebut ada berhalanya di zaman jahiliyah? Wa hal kana fihi idun min a'yadihim. Apakah di situ ada perayaan jahiliyah? Qalu la, tidak ada ya Rasulullah. Qala aufi binadrik. Kalau demikian tepatilah nadarmu, sembelihlah korban di tempat tersebut. Kalau sekiranya tempat tersebut ada berhalanya atau ada perayaan jahiliyah, bolehkah beribadah di situ? Apa jawabannya? Tidak boleh. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin sholat di masjid apa? Masjid Dirar. Maka dilarang beribadah kepada Allah di tempat yang disembah selain Allah, di tempat yang ada berhalanya atau yang lainnya, yang disembah ada patungnya. Ini dilarang menyembelih korban di situ. Kemudian Fadilatul Syekh Sa'di mengkiaskan sama halnya beribadah kepada Allah atau sholat di tempat maksiat tidak dibolehkan. Maka karena tempat tersebut adalah dalam tempat maksiat, durhaka kepada Allah, maka dilarang beribadah kepada Allah di tempat maksiat. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hatsu ala tahsinil ibadah. Anjuran memperbaiki ibadah. Anjuran memperbaiki kualitas ibadah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa man tatawwa'a khairan. Siapa yang melaksanakan ketaatan dengan baik, artinya beribadahlah kepada Allah dengan baik, perbaikilah kualitas ibadah kita supaya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annallaha yajzi al-yasira minal amal bi'azimil ajr. Allah Subhanahu wa taala membalas, memberi pahala amal yang sedikit, diberi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syakir, maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa taala membalas amal yang sedikit, diberi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahqiranna la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Karena kebaikan kalau kita mengerjakannya ikhlas karena Allah, Allah memberi balasan yang besar di sisinya. Perhatikan sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Dinamakan rakaat apa? Rakaatil fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang besar dari amal hambanya walaupun sedikit. 2 rakaat saja, sebentar saja. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Otomatis jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatu ihdarin niyyah wal ihtisab. Pentingnya menghadirkan niat, pentingnya menghadirkan niat di dalam beribadah. Jadi ibadah akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Apakah ibadahnya orang yang lalai? Tidak. Tetapi ibadahnya orang yang menghadirkan niat. Sehingga dengan menghadirkan niat, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.